Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang unsur transisi periode keempat. Unsur transisi adalah unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit D. Unsur transisi periode keempat terdiri atas unsur skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nah, sifat unsur transisi ini antara lain semuanya bersifat logam dengan titik lilih dan titik dide yang relatif tinggi, lalu bersifat paramagnetik atau mempunyai daya tarik ke medan magnet, dapat membentuk senyawa-senyawa berwarna, kemudian punya beberapa tingkat oksidasi, berdaya katalitik sehingga beberapa senyawa dari unsur transisi ini dimanfaatkan untuk katalisator pada proses industri dan metabolisme. Rata-rata unsur transisi bersifat toksik atau racun, dan unsur transisi ini dapat membentuk berbagai macam ion kompleks. Kita pelajari tentang ion kompleks. Ion kompleks terbentuk dari suatu kation tunggal. Nah, kation tunggalnya ini biasanya berupa unsur transisi yang terikat langsung pada beberapa anion maupun molekul netral. Contohnya FeCN6 4-. CuNH3 2+. Nah, atom pusatnya adalah Fe yang mengikat Cn- sebanyak 6. Cn-nya ini dinamakan ligan, Fe-nya dinamakan atom pusat. Nah, ion kompleks ini tersusun atas ion pusat dan ligan-ligan. Nah, jadi tadi pada contoh FeCN6 4-. Fe-nya ion pusat, ligannya Cn6-. Perhatikan, ligan menurut teori ikatan valensi, ikatan antara ion pusat dengan ligan merupakan ikatan kovalen koordinasi. Sehingga karena ikatan kovalen koordinasi, maka nanti harus ada yang menyediakan orbital kosong dan harus ada yang menyediakan pasangan elektron. Ligan merupakan penyumbang pasangan elektronnya, sementara ion pusatnya yang menyediakan orbital kosongnya. Kita perhatikan, ada berbagai macam ligan. Kalau ligan tersebut menyumbangkan satu pasang elektron, kita menyebutnya ligan unidentat. Kalau nyumbang 2 pasang, kita sebut ligan bidentat. Kalau menyumbangnya lebih dari 2 pasang, kita sebut ligan polidentat. Ini beberapa contoh ligan. Nah, ligan-ligan ini nanti kalian perhatikan, kalau dia bermuatan negatif, diberi akhiran O. Kalau dia netral itu dihafalkan saja ya. Nah, ligan H2O misalkan nanti namanya kloro, kita pakai nama yang di sini ya, yang dipakai. H2O nama kationnya nama ligannya nanti aku, ini nama ligan ya. Kemudian NH3 nanti amin, O2-, okso, Cl-, kloro, dan seterusnya. Jadi nama ligannya kita pakai yang saya lingkari. Itu dihafalkan saja. Nanti kalau dia negatif, kita pakai akhiran O. Kalau dia netral, tidak ada aturannya, jadi dihafalkan saja. Kemudian ada bilangan koordinasi saat kita mempelajari ion kompleks. Nah, bilangan koordinasi ini adalah jumlah ligan atau jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk oleh atom pusat terhadap ligan-ligannya. Jadi bisa ambil dari jumlah ligan atau jumlah ikatan koordinasinya. Kita perhatikan contohnya. Misalkan pada senyawa CuNH3 4.
2+. Bilangan koordinasinya adalah 4. Kita bisa lihat dari jumlah ligan. Atom pusatnya Cu, ligannya NH3 ada sebanyak 4, maka bilangan koordinasinya 4. Adakah AgCN2, ligannya 2, bilangan koordinasinya 2. KAlH2O 2OH4, H2O-nya 2, OH-nya 2, kalau ditotal maka bilangan koordinasinya 6. Ada Zn NH3 4 kali SO4. Nah, ligannya atau jumlah ikatan koordinasinya ada 4, maka bilangan koordinasinya ada 4. Kemudian kita perhatikan bagaimana cara menghitung muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks itu merupakan jumlah antara muatan pusat dengan muatan ligan-ligannya. Jadi muatan ion pusatnya berapa, nanti ditambahkan dengan muatan ligan-ligannya. Perhatikan contohnya. Pada ion CrH2O4Cl2+. Nah, terdiri dari ion pusatnya Cr3+. Ion pusatnya Cr3+. Kemudian ada 4 ligan H2O dan 2 ligan Cl-. Cl- ya ini ya, enggak kelihatan minyak kecil. Nah, berapa berarti muatan dari ion kompleks CrH2O 4Cl2+? Kita jumlahkan saja. Cr-nya 3+, maka muatannya berarti plus 3. Kemudian ligan H2O itu kan netral ya, muatannya 0, 4 kali 0. Cl- itu min 1 muatannya, kalikan 2 berarti min 2. Maka total muatan dalam ion CrH2O4Cl2+ adalah plus 1. Nah, karena muatannya plus 1, maka menuliskannya di sini juga ada plus 1-nya. Begitu cara menentukan muatan ion kompleks. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara memberi nama ion kompleks. Ada beberapa aturan yang harus kita penuhi. Nama ion kompleks itu tadi di dalamnya terdiri atas ion kompleks itu ada atom pusat dan ada ligan-ligan. Ion kompleks ini bisa bertindak sebagai kation, bisa juga sebagai anion dalam senyawanya nanti. Nah, ion kompleks ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, nanti kita lihat berapa jumlah ligannya dan nama ligannya. Jadi ligannya diberi nama dulu sampai habis, jumlahnya dulu baru nama ligannya. Kemudian bagian kedua adalah nama ion pusat dan bilangan oksidasinya. Nah, nama ligan yang berupa anion diberi akhiran O. Kalau nama ligannya netral, tidak ada aturannya, jadi dihafalkan saja. Kemudian nama ion pusat pada kation kompleks sama dengan nama biasa. Jadi nanti ion kompleks ini kan bisa bertindak sebagai kation maupun anion. Pada saat sebagai kation, dia diberi nama seperti nama biasa di ion pusatnya. Jadi kalau Fe ya besi, kalau Cu ya tembaga, kalau Zn ya seng, gitu ya, nama seperti nama biasanya. Tetapi pada saat dia menjadi anion, kita pakai nama IUPAC dengan akhiran -at. Jadi kalau Zn nanti jadi singkat gitu ya, jadi singkat. Kalau Mn jadi manganat, kalau Cu jadi kuprat, kalau Fe jadi ferat. Itu kalau dia nanti menjadi anion pada senyawanya. Nah, kemudian aturan berikutnya, kalau terdapat lebih dari 1 ligan, maka urutan penulisan nama ligannya berdasarkan urutan abjad. Nah, misalkan ada CONH3, C ini NH3 ya, sama H2O. Nah, NH3 itu kan amin, H2 itu akuo, amin sama akuo nanti duluan mana. Nah, seperti itu maksudnya urut abjad ya. Kita perhatikan contohnya biar kalian lebih jelas. Misalkan beri nama ion kompleks berikut. Ada ion, ini kalau masih ada muatannya begini berarti dia masih sebagai ion, belum sebagai senyawa. Jadi ini ion kompleks. AgNH3 2, ion ya. Kemudian beri namanya itu harus satu rangkaian tanpa spasi. Mulai dari jumlah ligan, nama ligan, atom pusat, kemudian bilangan oksidasi atom pusat, itu satu rangkaian kata tanpa spasi. Kita lihat
AgNH3 2+. Ag NH3 2+, atom pusatnya Ag, ligannya NH3 ada sebanyak 2. NH3 itu namanya amin ya, karena ada 2 maka namanya jadi diamin. Ag kita beri nama perak tanpa akhiran at karena dia sebagai kation. Jadi kalau sebagai kation kita pakai nama ion pusatnya itu nama biasa. Kemudian 1 ini adalah bilangan oksidasinya ion pusat. Ion pusatnya kan Ag, NH3 itu kan 0 muatannya. Kali 2 kan sama dengan 0 ya. Nah, muatan ion kompleksnya plus 1. Jadi Ag-nya berapa? Ag-nya berarti plus 1. Maka kita tuliskan 1 dalam kurung angka Romawi begitu ya. Jadi satunya itu diambil dari bilangan oksidasinya Ag, bukan dari muatannya ya. Ini kebetulan karena NH3-nya 0, muatannya 1, maka Ag-nya juga plus 1. Oke, itu caranya. Kita lihat contoh berikutnya. Ada Zn NH3 4 2+. NH3 4. NH3 itu amin karena ada 4, jadi urutannya itu jumlah ligan dulu, nah lalu nama ligan, habis itu atom pusat, kemudian bilangan oksidasinya atom pusat. Ini satu kata tanpa spasi. NH3-nya ada 4 berarti tetraamin. Kemudian ini 2+ ya, berarti kation. Karena kation maka kita namanya sing biasa. Kemudian biloxnya berapa? Berapa ditambah 0 kali 4 sama dengan min 2. Berarti min 2 juga kan? Maka biloxnya sing berarti plus 2 ya. Maka biloxnya sing plus 2. Maka namanya ion tetramin sing 2. Berikutnya ada FeCN64-. Nah, ini baru beda ya. Ada muatan negatif, hati-hati. Kalau muatan negatif nanti menamai Fe-nya harus pakai akhiran at ya. Jadi namanya ion, perhatikan Cn. Nah, Cn ini beda dengan NH3. Kalau NH3 muatannya 0, kalau Cn muatannya min 1. Min 1 kali 6 berarti min 6 ya. Nanti muatannya harus ketemu min 4. Berarti Fe-nya muatannya berapa? Plus 2 kan ya. Berarti plus 2 muatan Fe. Maka di sini kita tuliskan plus 2. Jadi namanya menjadi ion heksacyanoferat 2. Sekarang kita lihat contoh keempat. Ada AgCN 2-. Ini juga anion kompleks karena bermuatan min. Maka nanti Ag-nya namanya argentat. Kemudian berapa muatannya Ag? Perhatikan, kalau di sini muatannya totalnya min 1 ya. Cn-nya itu min 1 kali 2 min 2 berarti Ag-nya plus 1. Maka nanti argentatnya argentat 1. Jadi namanya apa? Namanya jadi ion di siano karena Cn-nya 2. Lalu argentat pakai akhiran at karena ion kompleksnya sebagai anion. Nah, ini contoh struktur ion kompleks ya. Heksa aquo ferrum 3 atau boleh heksa aquo besi 3. Kemudian setelah ion kompleks kita belajar senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks itu bisa tersusun atas kationnya berupa ion kompleks tapi anionnya biasa, atau kationnya yang biasa, anionnya yang kompleks, atau dua-duanya kompleks kation maupun anionnya. Nah, memberi senyawa namanya nanti ya sama dengan beri nama ion kompleksnya. Tinggal ditambahi ion yang diikatnya. Misalkan saja ya, ada AgNH3 2Cl. Nah, yang kompleks kan kationnya. Anionnya biasa Cl ya. Nah, nanti AgNH3-nya kita kasih nama sesuai aturan ion kompleks. Tadi kita sudah coba kationnya ya. Diamin perak 1. Cl-nya kan anion biasa ya, kita beri nama biasa klorida. Yang tidak boleh pakai spasi itu ion kompleks. Anion biasanya boleh spasi. Jadi namanya diamin perak 1. Cara taunya perak 1 gimana? Ini kan Cl itu Cl- ya. Berarti kan muatannya Cl min 1. Kalau Cl-nya min 1 berarti AgNH3 2+-nya kan plus 1. Nah, NH3-nya 0 kali 2 0 ya. Berarti Ag-nya plus 1 sama, maka diamin perak 1 klorida. Berikutnya
Zn NH34SO4. SO4 itu kan kita tahu SO4 2- ya. Nah, berarti muatan kation kompleksnya plus 2. NH3-nya itu netral kan, 0. Berarti Zn-nya plus 2 juga. Maka namanya tetraamin sing 2 sulfat. Singnya biasa tanpa at karena bermuatan positif sebagai kation. Berikutnya misalkan ada K4FeCN6. Nah, ini kan sebagai anion, maka ini namanya harus berakhiran at. Kemudian K4FeCN6. K itu kan K+ ya. Berarti FeCN6-nya min 4 karena K4 itu. Nah, sementara Cn-nya min 1 kali 6 berarti min 6. Berarti berapa muatan Fe-nya? Plus 2. Berarti nanti namanya ferat 2. Ferat pakai akhiran at karena sebagai anion ion kompleks. Nah, maka namanya K. Kalium dikasih nama biasa kalium. Ini kationnya. Lalu anionnya anion kompleks heksasianoferat 2. Berikutnya ada KAgCN2. Nah, ini juga bertindak sebagai anion, maka Ag-nya harus argentat. Muatannya berapa? K-nya kan K+, berarti AgCN6-nya min 1. Nah, Cn-nya min 1 juga kali 2 berarti min 2. Nanti harus sama dengan min 1. Ag-nya berapa? Ag-nya berarti plus 1. Ya. Nah, K-nya K+1 itu karena dia golongan 1A, maka nanti namanya kalium di sianoargentat 1. 1 itu adalah biloxnya atau muatannya Ag. Di siano karena Cn-nya 2. Argentat pakai at karena ion kompleksnya sebagai anion. Kemudian misalkan lagi ini. Nah, kalau lebih dari 2 ligannya harus urut abjad. Ligannya ada H2O sama Cl, aquo sama kloro. Maka aquo kita sebut lebih dulu. Aquonya ada berapa? 4. Berarti tetraaquo, baru dikloro, baru kromium. Nah, muatannya kromium berapa? Ini kan sudah senyawa kompleks ya. Kationnya kompleks, anionnya biasa Br. Br itu Br min. Kalau akhirnya bisa jadi netral berarti kation kompleksnya muatannya berarti plus 1. Jadi nanti totalnya harus plus 1. Cl-nya min kan kali 2 min 2. Lalu H2O-nya itu kan 0, enggak bermuatan, kali 4 tetap 0. Berarti berapa Cr-nya? Berarti plus 3. Maka di sini kromium 3. Kromiumnya pakai nama biasa karena sebagai kation. Nah, seperti ini cara memberi nama senyawa kompleks. Sekarang kalian bisa latihan memberi nama senyawa kompleks berikut. Oke, Bu Ida rasa cukup. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.